Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Margaret Hassana dengan NPM 2350331059 sebagai ibu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Amelia Gunawan dengan NPM 2356331056 sebagai suami. Dan sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Mahazara Raniani dengan NPM 2350331011. Saya sebagai bidan. Di sini kami akan memenuhi tugas PPK, yaitu pelayanan AKBP dan SKBPP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum bidan. Waalaikumsalam. Gimana Ibu, ada keluhan? Ini mau di KB tapi bingung. Iya, KB-nya saya pengen berhenti soalnya kan Bu Bidan saya tuh udah punya anak dua. Yang pertama tuh mau jadi 9 tahun, yang kedua tuh 5 tahun. Cuman aku sama suami teh pengen berhenti gitu. Tapi nggak mau pakai kondom. Belum pakai kondom. Sebelumnya Ibu baru pertama kali ya ke sini? Iya, baru pertama kali. Nah, untuk itu saya kaji dulu ya. Dengan Ibu siapa sebelumnya? Dengan Ibu Intan. Usianya berapa Ibu? 32 tahun. 32 tahun. Ibu terakhir pendidikannya? S1. S1. Sekarang kerjanya apa? Kerjanya ibu rumah tangga. Golongan darahnya? Sebenarnya Alamatnya di mana Ibu? Jalan Cicagak. Ada nama teleponnya boleh disebutkan? Untuk bapaknya namanya siapa? Tuan A, Usianya? 35 tahun, 25 tahun. Pendidikan terakhirnya? S2. S2. Kerjaannya apa sekarang? Pekerjaannya sekarang PNS. Alamatnya sama ya? Ya sama. Boleh disebutkan nomor teleponnya juga? 055. Oke. Ibu sebelumnya punya riwayat penyakit nggak? Untuk mensnya teratur tidak Bu? Mensnya tuh teratur soalnya pakai BKB, cuman KB sebelumnya jadi bikin pusing, bikin pusing. Jadi nggak mau kalau misalkan yang ada hormon-hormon gitu mah katanya kalau pakai hormon selalu bikin pusing. Iya ibu, dikit-dikit pusing ya. Pusing lah ya, iya. Pagi, siang-siang, sore-sore pusing terus. Nah untuk itu saya lanjut pemeriksaan aja ya Bu, dites dulu aja ya. Untung ya. Oh Ibu pantas ya, Ibu pusing karena ini tekanan darahnya tinggi ya Bu. Terus Ibu sering pusing dikarenakan barusan tekanan darahnya tinggi ya, 160/120. Sebelumnya berapa Ibu? Sebelumnya biasanya berapa tuh? Biasanya masih 140 masih batas ini ya. Tapi itu juga kalau di usia Ibu ya normal sih, begitu 140. Nah, di sini saya mau dikaji KLOP, yang mana reda KLOP itu kriteria kelayakan medis kontrasepsi yang direkomendasikan Ibu bisanya memakai kontrasepsi apa, yang tidak bolehnya kontrasepsi apa ya. Nah, ini ada di hipertensi ya. Nah, hipertensi. Iya, warna merah ya nggak boleh Bu Bidan? Iya, warna merah itu tidak boleh dikarenakan itu 3 sama atau 4 ya. Yang boleh itu yang 1 dan 2. Nah itu boleh digunakan untuk ibunya. Tidak dianjurkan. Iya, kalau yang merah itu nggak boleh dipakai. Nah, di sini ada yang dibolehkan itu ada kontrasepsi pil progestin, kontrasepsi suntik progestin, implan, AKDR, dan tubektomi. Ibu mau pakai yang mana? Kalau implan mah yang Di tangan. Iya, di tangan. Yang dibeset. Iya. Karena yang dimasukin ke tangan, ya, iya, yang yang di tangan. dipisau Sama pisau ya. sedikit langsung dimasukin. Lalu Nah itu mah jangan. Ada juga ini AKDR, yang mana AKDR itu alat kontrasepsi dalam rahim kayak IUD.
Oh, Ayudi yang dimasukin ke ini. Yang itu si vagina Iya, vagina. Ayam itu si tubertomi atau Nah kalau tubektomi itu kayak operasi kecil sama dokter ibu, jadi nggak bisa di sini gitu, harus ke rumah sakit. kalau suntik mah pakai gimana sih tuh? Ya punya. Nah kalau misalnya AKDR tuh kayak bisa nggak perlu diingat gitu kan, kalau misalnya disuntik kayak 3 bulan sekali atau sebulan sekali kan ya. Nah kalau AKDR itu ya udah gitu. Berapa lama itu AKDR? AKDR bisa bertahannya 8 sampai 10 tahun. Untuk dokter harus dioperasi ya, masa menunggu. Soalnya kita mah nggak mau punya anak aja pak. Punya Ya, anak. kita cukup aja. Itu aja. Jadi mau pakai apa? Masih bingung. Kalau efek sampingnya dari AKDR-nya apa? Sebentar, nah saya akan jelaskan Nggak ya. mau kalau Di sini. tubertomi mah harus dioperasi ya pak. Iya benar ya. Nah di sini ada, saya akan jelaskan juga ya. AKDR itu alatnya kecil ibu, dipasang dalam rahim, sangat efektif dan aman seperti ini. Di sini ya. Terus dapat dicabut juga kapan saja jika ibu diinginkan. Nah terus bekerjanya juga ini tadi bekerja hingga 10 tahun tergantung jenisnya. Dapat menambah pendarahan atau menyebabkan kram, tapi nanti tuh kalau misalnya pemakaiannya sudah 3 bulan atau sampai 6 bulan itu akan berkurang kram sama darah head yang banyaknya. Sehingga terus menerus Ya. gitu. Terus tetapi juga di sini tidak melindungi dari HIV atau IMS. Beda sama dengan kondom ya. Kalau kondom kan itu alat kontrasepsi satu-satunya yang bisa melindungi dari IMS. Soalnya suamimu nggak mau. Nggak mau ya. Kayak bikin latex gitu. Oh, alergi. Kalau alergi mah tidak ada kandungan ya. Nah di sini juga ada alat kecil. Nah ini tuh apa ya? Itu alat kecil yang dipasang dalam rahim seperti rangka plastik tapi lentur. Terus sangat efektif dan aman. Nih. Terus ada juga kan rumornya gening ya. AKDR tidak ada, AKDR kayak takut keluar ya, padahal mah sendiri, iya keluar sendiri, padahal mah enggak gitu. Terus AKDR tidak mengganggu selama bersenggama. Ada juga sih yang beberapa kesini gara-gara keganggunya tuh gara-gara yang benangnya terlalu panjang gitu. Jadi nggak bakal kamu nanti kalau bakal. Terus, nah itu tadi bekerjanya juga hingga 10 tahun. Tapi bisa hamil lagi ini teh. Hamil lagi bisa kalau bisa nggak dilepas. Tapi ada kemungkinan nggak kalau misalkan udah pakai IUD juga? Nah, di sini ada ya efektivitasnya. Nah, sebagian besar efek sampingnya juga ini tidak berbahaya, bukan tanda-tanda penyakit ya Bu. Nah, setelah pemasangan itu tadi saya bilang akan ada kram selama beberapa hari, terus bercak atau flek selama beberapa minggu. Dan efek samping lainnya itu haid lebih banyak dan lebih lama, bercak di antara siklus haid, maksudnya siklus haid itu. Jadi sebelum haid juga udah ada bercak gitu ya. Nah, kram atau nyeri selama haid. Jadi kalau ngerasain sebenarnya jangan khawatir dari efek samping dari si Ini juga nih yang tadi saya sudah jelaskan juga ya, sebagian besar efek sampingnya juga tidak berbahaya, bukan tanda penyakit. Tubuh perlu waktu untuk menyesuaikannya Bu, kalau misalnya sudah dipasang. Terus ini juga ada setelah pemasangan yang tadi juga sama kram gitu ya, dalam terjadi beberapa hari terdapat flek. Terus samping yang lainnya juga yang tadi haid lebih lama dan lebih banyak bercak. Namun itu juga akan hilang Ibu sakit sama kramnya juga. Nah, gimana, ada pertanyaan? Nah ini teh gimana masang? Pesannya, nah ini juga ada ya cara pemasangannya itu, langkah-langkahnya pemeriksaan panggul dulu digunakan. Nah IUD juga tidak direkomen untuk yang ada kelainan panggul. penyakit panggul, Penyakit panggul, radang panggul itu udah ada diperbolehkan. Terus nah sesudah pemeriksaan panggul itu kita membersihkan vagina dan mulut rahimnya Ibu. Nah, lanjut memasang AKDR dalam rahim. Nah ini juga ya, kalau IUD itu terasa sakit, namun sebentar gitu, mungkin terasa sakit itu saat pemasangannya.
Nanti juga kalau misalnya sakit akan dikasih tahu kok misalnya sakit ya ibu, nanti dikurangin lah gitu ya rasa sakitnya. Setelah pemasangan juga ini harus istirahat ibu, harus istirahat yang cukup. Ganggu ini nggak aktivitasnya dulu. Nah biasanya kalau pertama sih pertama pemasangan. Oh, pertama doang. Tapi ini masih bisa potensial. Ibu udah setuju sama Ayudi mau pasang Ayudi? Bapak gimana? Kayaknya lebih setuju sama itu ya Kak. Dibandingkan harus di harus di operasi implan kayak Linu. Ini juga Linu sih, tapi ya gimana? Cuman pertama aja sih kalau Ayudi yang punya pemasangan gitu. Kalau udah kelamaan mah enggak. bisa pasang sekarang enggak? Nah, di sini saya jelaskan dulu ya. Nah, bisa digunakan itu kapan saja, tapi jika mulai haidnya 7 hari yang lalu, ibu kapan haidnya? Baru pertama loh, hari pertama. Hari pertama, nah berarti jangan dulu. Kalau hari pertama ya bu, Ya harus nunggu seminggu. iya nunggu dulu. Nah terus jika anda bisa melahirkan, nah ini kan nggak lagi melahirkan ya bu, intinya jangan dulu kalau misalnya ibu sekarang baru haid ya bu, nanti nunggu sudah selesai aja. Nah untuk itu saya akan tuliskan kunjungan ulang aja ya bu. Saya akan catatan kunjungan ulangnya. Ibu biasanya mensnya berapa hari? Berapa? 7 hari. Berarti seminggu yang akan datang ya ibu datang lagi ke sini untuk pemasangan. Ya beres dalam keadaan udah beres. Iya udah beres haid. Nih, saya cantumkan nomor telepon saya juga ya, takutnya ibu mau bertanya-tanya atau tentang soal kabinnya juga ya. Iya. Enggak ibu? Ya aman kan, gimana? Aman. Si Bu Bidan Sehat, berapa? Apa? Untuk konsulnya? Untuk konsulnya di 80.000 ibu. Kali, oh maaf ini mah enggak. Dah. Hati-hati ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.